kasih Ustaz. Ini berbagi sedikit ya mengenai Asmaul Husna Ustaz. Itu kan 99 kalau kita menghafal itu rasanya kok ya susah gitu ya. Nah kebetulan saya udah ikut 6 kali pertemuan itu menghafal Asmaul Husna bersama ISQ Group, Bapak Ibu semua. Itu dia menerangkan 10-10 ya. Jadi 10 itu ada pakai gambar cerita gitu. Jadi kita mengingatnya tuh Masya Allah. Saya sendiri juga heran kok bisa gitu. Terbayang gambar itu kita ikutin, nah kita langsung tahu apa keywordnya untuk artinya apa yang Asmaul Husna itu sendiri begitu. Jadi bisa sekali, nggak tahu mungkin saya cara menghafalnya begitu, jadi bisa masuk gitu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin ikut untuk menghafal Asmaul Husna itu nanti seminggu lagi lah barangkali mulai lagi, sekarang udah sampai ke nomor 69 ya, nanti mulai lagi dari 1. Itu seperti yang Ustadz sampaikan tadi, rasanya kok bagus sekali ya kita sampaikan ya Allah, kemudian kita sebutin ya kalau rezeki ya Razak misalnya, kalau untuk Maha Pengasih Penyayang ya Rahman, kita ulang-ulang, rasanya itu kan nyentuh sekali Ustadz. Jadi terima kasih nih. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada yang lain dipersilakan untuk saya mau bertanya Pak. Ya, boleh? Silakan Bu Evi. Ya, silakan Bu Evi. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf apabila pertanyaan saya agak ujungnya agak aneh gitu ya. Berhubungan dengan irodah tadi Ustadz, di situ kan Ustadz tadi mengatakan berkaitan dengan takdir. Ya Ustadz ya? Iya. Nah, takdir itu sendiri sebetulnya seperti apa Ustadz? Karena pemahaman saya bahwa Allah tidak pernah memberikan hal yang buruk terhadap makhluknya. Akan tetapi keadaan buruk itu kerap terjadi. Apakah itu juga takdir, Ustadz? Itu seperti apa, Ustadz? Ya, Bu Evi ya. Takdir itu apa sih gitu ya? Takdir itu dari kata qaddara yuqaddiru. Tadi kita sudah sebutkan dalam surah Al-Qamar ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami menciptakan segala sesuatu itu dengan kadarnya, ukurannya, dengan takarannya. Dan takaran itu pasti sempurna. Takaran itu pasti sangat paripurna. Nah, lalu baik buruk itu dari mana? Baik buruk itu cara kita menerima. Itu cuma cara kita menerima. Jadi, tidak ada namanya Allah berbuat baik terus berbuat buruk, nggak ada. Semua perbuatan Allah itu baik. Namun cara menerima apa yang Allah lakukan itu, disitulah muncul nanti nilai baik dan nilai buruk. Misalnya, ada orang sakit. Sakit itu dia pahami sebagai apa? Jika dia memahaminya sebagai cubitan-cubitan kekasih sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jadi muncullah kesabaran. Tapi kalau dia meyakini, Allah ini kok jahat ya, kok saya dibuat sakit ya, nah, nanti dia menjadi buruk. Dan dia lupa, jadi ini banyak sekali orang-orang begini. Giliran dia sehat, dia lupa Allah, giliran dia sakit, yang disalahkan Allah. Padahal dia sakit, salah dia sendiri. Salah makan sendiri, salah ketika masa muda tidak menjaga pola hidupnya. Tapi ketika dia kemudian sakit, renta, dia salahkan Allah. Ini orang-orang begini nggak punya etika kepada Allah SWT. Inilah yang kemudian membuat kebanyakan orang tidak lolos di bab iman. Jadi rukun iman itu penentunya bukan di yang pertama. Percaya kepada Allah, penentunya di bagian nomor 6. Percaya kepada takdir, baikkah itu ataupun buruk. Bahwa semuanya sudah diberi kadar baik oleh Allah, tapi cara menerimanya kadang ada yang baik, ada yang buruk. Corona nih sekarang, corona ini, virus ini baik atau buruk? Tergantung Bapak Ibu. Allah kan kehendaknya pasti baik. Tinggal kita cara nerimanya yang baik atau buruk. Ada orang yang buruk, dia tidak salahkan Allah, tapi dia salahkan makhluk. Nyalahin negara mana gitu ya. Nyalahin ini, pihak itu. Itu orang-orang yang hatinya terhalang dari cahaya-cahaya Allah. Kalau dia hatinya tersinari cahaya Allah,
Dia nggak akan nyalain siapa-siapa. Emang udah zamannya kok, dunia udah tua. Ya, Allah berkehendak begini. Ya, kira-kira gitu Bu Evi. Bisa dipahami dengan baik ya? Insya Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu Evi. Baik. Terima kasih. Terima Masih kasih, Pak ada. Mas. Ya, terima kasih Bu Evi. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin klarifikasi. Tadi Pak Sanusi kelihatannya. Pak Daroni tadi juga ada ya? Ya betul, Ustaz. Silakan Pak Daroni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Daroni. Sebelumnya mohon maaf Ustaz, tadi saya terlambat ikutnya. Tadi Iya, ada masalah di perut saya ini sehingga lama di kamar mandi. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang sudah oke. Alhamdulillah. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, maaf karena terlambat, jangan-jangan tadi sudah disinggung, tapi dari pertanyaan Pak Zen tadi, saya terinspirasi dengan ini. Kan di situ dikatakan bahwa ma'akum aina ma kuntum. Saya kira tidak cuma kita saja Ustaz, tapi semua makhluknya juga mungkin Allah bersama dengan itu. Nah, apakah kita bisa melihat keperkasaan Allah dengan kita melihat makhluk itu Ustaz? Jadi misalnya kecoak saja atau nyamuk yang kecil itu kita melihatnya ya Allah, di sini ada keperkasaan Allah, di sini kemahahebatnya Allah di sini. Nah, kemarin maaf saya dengarkan ceramah Ustadz Adi Hidayat itu atau siapa kemarinnya agak lupa saya. Gus Bahak mungkin itu mengatakan orang itu kalau membuat patung gajah saja mungkin bisa. Coba membuat patung nyamuk, bagaimana dia bisa? Yang kecil begitu, yang ada lubangnya, ada uat-uatnya di situ. Jadi melihat nyamuk saja, itu kita melihat ya Allah, Allah luar biasa, maha hebat. Jadi begitu Ustaz. Lalu saya kaitkan dengan pertanyaan kedua, itu ada narasi, ada kata-kata, maaf ini kata-kata ulama atau nabi atau apa? Siapa mengenal dirinya adalah mengenal Tuhannya. Jadi mengenal Tuhannya itu berarti ya Allah, Allah maha hebat nih. Melihat diri kita ini saja luar biasa. Kita rasakan kebesaran Allah, kita rasakan kemahahebatan Allah, kita rasakan keperkasaan Allah. Bagaimana itu keterangannya Ustaz? Masya Allah. Wah ini lebih dahsyat lagi nih. Ya betul Pak. Jadi cara mengenal Allah itu, cara merasakan keperkasaan Allah itu bisa dengan makna. Nah, makna itu ada pada pikiran kita. Memandang tadi satu hewan, lalu kita melihat bagaimana hebatnya Allah. Tapi dia masuknya sampai ke akal pikiran. Dia belum masuk ke kolbu. Apalagi ke ruh, ya belum. Kalau pakai pikiran, masih ada jarak antara kita dan Allah. Tapi itu sudah bagus. Artinya kita memandang makhluk, lalu terbayanglah di situ, tergambar di situ keperkasaan Allah. Dalam diri kita juga bisa. Jadi kita dengan Allah itu sebenarnya masalah hijab. Apa arti hijab? Hijab itu penghalang. Jadi kita dan Allah itu sebenarnya dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Tapi kita merasakan nggak kebersamaan ini? Maka Allah berikanlah lapisan-lapisan, tirai-tirai, yang itu ada dalam diri kita sendiri. Jika orang melihat kecoak itu dari sisi ilmu biologi, ya sampai di situ aja. Tapi kalau dia kaitkan dengan salah satu nama Allah, keperkasaan Allah, nanti muncullah rasa. Rasa itu tersimpan di kolbu. Itu udah mulai itu. Jadi yang kontemplasinya Pak Daroni itu dari akal udah turun ke kolbu. Pertama memandang dulu dengan fisik, dibawakan ke pikiran, lalu dirasakan dengan kolbu. Allah maha hidup dan maha menghidupkan. Sehingga kok ada kecoak yang sangat kuat sekali. Lalu apa kaitannya dengan kalam tadi? Ini hadis atau bukan gitu ya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Rabb-nya. Itu secara ilmu hadis kalam Yahya ibn Mu'az ar-Razi.
Tapi secara ilmu kolbu, itu ilham-ilham yang didapat oleh ahli kolbu ketika mereka bermimpi dengan Nabi. Dan mereka mendengarkan Nabi berkalam seperti itu dalam mimpi. Maka tidak boleh disebut sebagai hadis. Kecuali bagi ahli mimpi itu. Maknanya sahih, ya, maknanya benar bahwa siapa yang kenal dirinya dengan kelemahan, maka dia akan kenal Allah dengan kekuatan. Siapa yang mengenal dirinya dengan kesakitan, maka dia akan mengenal Allah, Sang Maha Penyembuh. Siapa yang mengenal dirinya dengan kesempitan, dia akan mengenal Allah dengan keluasan. Itu takarannya kira-kira begitu. Nah, tapi kalau dalam bab ruh, itu nggak ada lagi ibarat, nggak ada lagi ungkapan. Allah dekat, ya sudah tinggal dirasain sendiri gitu. Nggak bisa diibaratkan. Jadi ibarat ini muncul, inilah hebatnya Allah, itu ketika orang berjarak. Ini ilustrasinya, orang dulu, mungkin Bapak Ibu ini dulu zaman-zaman Pak Daro ini kan, ini suka puitis. Zaman-zaman jauh dari istri, mungkin kalam-kalam puitis muncul. Nah, surat-surat puitis muncul dulu, ya zaman-zaman dulu, masih muda Pak. Tapi ketika dekat, tidak ada lagi penghalang antara kita dan pasangan, itu hilang tuh puitis. Ada orang yang sebelum dia menikah, dia kalau nulis diary itu banyak sekali. Pas udah nikah, diary nggak ada lagi ditulis. Kenapa? Diary-nya adalah pasangannya itu sendiri. Karena udah nggak ada jarak. Ketika orang rindu, jaraknya jauh dari yang dia rindukan, maka dia perlu mengekspresikan. Ada yang dengan nulis, ada yang dengan nonton, ada yang dengan jalan-jalan, ada yang dengan teriak-teriak, ada yang dengan nangis, ada yang dengan telepon, berkalam-kalam. Itu semua hijab, tirai penghalang antara kekasih dengan dikasih. Nah, kita ini seperti itulah. Semoga kita termasuk kekasih Allah. Masalahnya, berapa tirai, berapa hijab yang menghalangi kita dari Allah. Nanti itulah kadar ungkapan yang akan muncul ketika kita berkalam tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak Dahroni. Syukran, Ustaz. Afwan. Nah, makanya di dalam tradisi keislaman di Indonesia kita mengenal ada seorang syekh namanya Syekh Siti Jenar. Mungkin Pak Dahroni tahu lah ya. Jawa Tengah Pak ya. Syekh Siti Jenar ini dia tidak merasakan lagi halangan antara dirinya dan Allah. Bagi dia nggak ada pemisah antara kita dan Allah. Lalu ungkapan girangnya itu dia rasakan, dia ungkapkan dalam syair-syair Jawa. Terdengarlah oleh seorang wali Allah yang lain, namanya Sunan Kalijaga. Beliau juga ahli ma'rifat, ahli mengenal dirinya. Tapi beliau lebih memilih kalimat yang berhijab, kalimat yang masih ada tirai kepada Allah, karena menunjukkan bahwa kita hamba, Allah lah pencipta. Kita yang lemah, Allah yang maha kuat. Nah, jadi Sunan Kalijaga ini ahli syariat, ma'rifat, sedangkan Syekh Siti Jenar ini ahli ma'rifat hakikat aja. Sehingga kalam-kalamnya seperti itu ya. Kalam-kalamnya berisi kerinduan-kerinduan yang tiada batas. Ya, tentu Pak Dahroni lebih pahamlah tentang Syekh Siti Jenar daripada saya ya, karena kisahnya lebih dekat ke kampungnya Pak Dahroni. Ya.